Bab 2, Rahasia dalam Sunyi Kelas. Ketika bel pulang berdentang, sebagian besar siswa berhamburan keluar kelas dengan riang, namun Arga tetap duduk di kursinya. Pandangannya tidak fokus pada buku catatan, melainkan pada sosok Bularas yang masih merapikan kertas ujian di mejanya. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang sulit ia sembunyikan, meski hatinya berdebar kencang karena takut ketahuan. Bularas merasakan sepasang mata yang terus mengawasinya. Saat ia menoleh, benar saja, tatapan Arga tidak bisa menghindar. Ada kehangatan di sana, bercampur dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sejenak, ruang kelas yang biasanya riuh terasa begitu sunyi, hanya menyisakan mereka berdua yang saling terjebak dalam keheningan yang aneh. "Arga, kamu tidak pulang?" tanya Bularas pelan. Suaranya lembut namun terdengar tegas, seperti ingin menguji alasan yang akan keluar dari mulut muridnya itu. Arga gugup, tangannya menggenggam erat pena di atas meja, lalu ia menghela napas panjang. "Bu, saya ingin bicara, tapi entahlah, rasanya sulit diucapkan," jawabnya lirih. Bularas sedikit terkejut, tapi berusaha tetap terlihat biasa. Ia mendekat, melangkah perlahan hingga berdiri di sisi meja Arga. Jarak itu terlalu dekat bagi ukuran guru dan murid, namun anehnya, ia tidak ingin menjauh. "Kalau ada yang ingin kamu sampaikan, katakan saja. Saya akan mendengarkan," ucapnya sambil menatap lurus ke wajah Arga. Arga menunduk, berusaha menyusun kata-kata. Hatinya berteriak ingin jujur, tetapi logika terus menahan. Ia tahu kata-kata yang salah bisa menghancurkan segalanya, bahkan mungkin masa depannya sendiri. Namun, di hadapan Bularas yang begitu penuh perhatian, ia tak lagi sanggup menutupinya. "Bu, saya rasa, saya terlalu sering memikirkan Ibu. Lebih dari yang seharusnya seorang murid memikirkan gurunya." Kata-kata itu terucap dengan gemetar, namun jelas. Bularas membeku, matanya melebar, seolah waktu berhenti sesaat. Hatinya berdesir mendengar pengakuan itu, sebuah hal yang tak pernah ia duga akan keluar dari murid yang selama ini ia pandang sebagai sosok pendiam. Keheningan menyelimuti ruang kelas, hanya denting jam dinding yang terdengar seakan menegaskan beratnya momen itu. Dalam hatinya, Bularas ingin menegur, ingin mengatakan bahwa semua itu salah dan berbahaya. Namun bibirnya keluh, tak sanggup mengeluarkan kata-kata. Ada getaran halus dalam dirinya yang justru mengakui kebenaran dari perasaan Arga. Ia menatapnya lama, dan tanpa sadar, matanya menyimpan kelembutan yang tak boleh terlihat oleh seorang guru. Arga merasa menyesal telah bicara, wajahnya memerah menahan malu. Ia hampir bangkit untuk pergi, namun tangan Bularas secara refleks menahan pundaknya. Sentuhan singkat itu membuat tubuh Arga kaku, sementara Bularas sendiri terkejut dengan keberaniannya. Ia menarik tangannya kembali, menatap ke arah jendela seakan mencari alasan untuk menyamarkan tindakannya. "Arga, apa yang kamu katakan tadi, jangan pernah diulang di hadapan orang lain. Itu bisa menghancurkanmu, dan juga saya," kata Bularas akhirnya, dengan nada suara bergetar. Namun di balik peringatan itu, ada nada lain yang terselip, seakan mengakui bahwa ia pun merasakan sesuatu yang serupa. Arga menangkap isyarat itu, dan senyum samar muncul di bibirnya. Ruang kelas yang kosong kini menjadi saksi bisu dari sebuah rahasia yang baru saja tercipta. Rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun, rahasia yang hanya bisa hidup dalam sunyi. Arga dan Bularas menyadari, sejak hari itu, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang tidak bisa dihapus hanya dengan kata "jangan". Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada ketegangan yang tak terlihat antara keduanya. Setiap kali Arga masuk kelas, matanya selalu mencari Bularas. Dan setiap kali Bularas menulis di papan, ia bisa merasakan tatapan tajam dari salah satu muridnya. Mereka berusaha bersikap normal, namun hati tak pernah bisa sepenuhnya berpura-pura. Pada suatu siang, ketika semua siswa sedang sibuk mengerjakan latihan,
Bularas mendapati sebuah kertas kecil terselip di mejanya. Tulisannya jelas milik Arga, sederhana tapi penuh makna. Bu, apa ibu pernah merasa takut pada sesuatu yang justru membuat ibu bahagia? Hanya itu yang tertulis, namun cukup untuk membuat jantung Bularas berdebar. Ia meremas kertas itu diam-diam, menyembunyikannya di saku rok agar tak seorang pun melihat. Tatapannya sempat bertemu dengan Arga, yang pura-pura menunduk mengerjakan soal. Pertanyaan itu bergema di kepala Bularas sepanjang hari, menimbulkan kegelisahan sekaligus rasa hangat yang ia benci untuk akui. Malamnya, Bularas tak bisa tidur. Pertanyaan Arga seperti menuntut jawaban. Ia tahu seharusnya ia menolak, harus tegas, harus menutup segala kemungkinan. Tapi entah mengapa, hatinya justru ingin menjawab jujur, ya, ia takut, namun ia juga bahagia. Ia takut pada dunia, tapi bahagia pada rasa yang muncul diam-diam. Keesokan harinya, ketika pelajaran usai, Bularas memanggil Arga untuk tetap tinggal di kelas. Suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya, mungkin untuk menutupi kegugupannya sendiri. Arga, saya ingin bicara tentang catatanmu kemarin, ucapnya dengan tatapan lurus. Arga menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Saya tidak seharusnya menerima hal seperti itu. Kamu mengerti kan? Saya gurumu. Ada batas yang tidak boleh kita lewati, kata Bularas mencoba mengatur jarak. Tapi Arga menatapnya dengan mata yang begitu tulus, mata yang sulit dibantah. Tapi saya tidak bisa mengendalikan perasaan ini, Bu. Saya tidak minta ibu membalas, saya hanya ingin jujur. Kata-kata itu membuat benteng yang Bularas bangun mulai runtuh. Ia melihat ketulusan yang jarang ia temukan dalam hidupnya, bahkan dari orang-orang dewasa sekalipun. Arga mungkin masih muda, tapi ia punya keberanian yang membuat hatinya luluh. Diam-diam, ia pun mulai mengakui bahwa dirinya juga merasakan sesuatu. Hari-hari setelahnya menjadi ujian berat. Setiap interaksi kecil terasa berbeda, setiap senyuman menjadi rahasia, setiap tatapan menjadi kode yang hanya mereka pahami. Mereka mulai terbiasa menyembunyikan rasa di balik formalitas kelas, tapi hati mereka semakin erat terhubung. Rahasia itu tumbuh semakin besar, menyelimuti mereka dalam ketakutan sekaligus kehangatan. Arga semakin berani mengekspresikan perhatiannya. Ia sering meninggalkan catatan kecil di meja guru, berisi kata-kata sederhana yang menyentuh. Terima kasih sudah selalu sabar mengajar, atau saya bangga bisa belajar dari ibu. Bagi murid lain, itu mungkin biasa, tapi bagi Bularas, setiap kata itu terasa seperti bisikan rindu yang tak bisa ia tolak. Bularas pun mulai goyah. Ia mulai menunggu catatan-catatan itu, mulai merasa hampa jika Arga tak menulis apapun. Ia mulai memperhatikan Arga lebih daripada murid lain, meski berusaha keras agar tidak terlihat. Hatinya seperti terikat, dan ia tak tahu bagaimana melepaskan diri tanpa melukai keduanya. Ruang kelas yang sepi setelah jam pelajaran menjadi tempat rahasia mereka. Di sana, kata-kata yang tak bisa terucap di hadapan orang lain, menemukan jalan keluar. Ada percakapan singkat yang penuh makna, ada tatapan panjang yang lebih jujur daripada 1000 kata. Sunyi kelas menjadi saksi cinta yang dilarang. Dan semakin lama mereka bertahan, semakin sulit rasanya untuk kembali. Bularas sadar ia sedang berjalan di jalan yang salah, tapi kakinya enggan berhenti. Arga pun tahu ia bisa kehilangan segalanya, tapi hatinya tak peduli. Mereka sudah masuk terlalu dalam, dan keluar bukan lagi pilihan yang mudah. Rahasia dalam sunyi. Kelas itu kini telah menjadi bagian dari hidup mereka. Sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Dan meski dunia luar tidak tahu, di dalam hati mereka, cinta itu terus tumbuh, semakin kuat, semakin berbahaya. Rahasia itu kini semakin dalam. Tak lagi sekadar tatapan atau kata-kata, hati yang seharusnya terjaga, kini saling terikat oleh rasa yang dilarang. Tapi sampai kapan mereka bisa menyembunyikan semuanya? Akankah rahasia ini tetap aman? Atau justru menjadi badai yang siap menghancurkan segalanya? Jawabannya ada di bab berikutnya.